Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ada sebuah speaker aktif seperti ini yang katanya nggak hidup sama sekali. Kita coba tes saja lah ya, langsung ke arus listrik 220 volt. Coba kita lihat, hidup nggak dia? Dia nggak hidup karena kontrolnya tuh ada di sini teman-teman. Ada di sini, di treble-nya. Jadi treble-nya harus kita pasang dulu ya. Coba kita colokin ini ya. Untuk left right-nya udah kita colokin. Ini input, kita hidupin ya volumenya seperti ini. Tuh nggak hidup sama sekali teman-teman. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung kita bongkar ya. Jangan lupa cabut dulu dari arus listrik 220 volt, kalau nggak kesetrum nanti. Ternyata dia pakai power supply SMPS seperti itu teman-teman. Walah, udah ketahuan rusaknya apa ya. Rusaknya bagian power supply, ada short di bagian power supply, bagian primer itu sikringnya pecah tuh, kayaknya kesambar petir kayaknya. Langsung kita ambil power supply-nya aja ya. Ini powernya nggak usah kita lepas, nih powernya power IC. Pasti wattnya kecil nih. Jauhnya. Untung obengnya panjang jadi nyampe. Oke. Mana tadi bautnya? Nempel. Iya, dapat. Oke, kita tarik. Masih ada baut lagi ya? Oh, masih di atasnya. Oke. Kita tarik ya. Ketahuan rusaknya di mana. Bagian power supply-nya teman-teman. Power supply-nya bagian primer nih kayaknya sih kalau misalnya fuse-nya putus, biasanya diodanya rusak. Pakai IC driver PWM nggak? Pakai pula dia IC driver PWM. Ini kayaknya bisa kita ganti nih dengan yang lain. Kita cek dulu komponennya deh ya. Langsung kita tes diodanya. Kita lihat di avometer. Kalau misalnya short, nanti dia bakal keluar angka 001, 02, 03, 04. Kita lihat ya. Tuh kan dia short. Biasanya bagian ground aja yang short. Yang nyambung ke ground biasanya. Tuh kan short. Oke teman-teman. Jadi langsung aja ganti 4 buah dioda. Terus ini ada MOSFET. MOSFET-nya short apa enggak? Biasanya kalau diodanya short, MOSFET-nya juga ikut rusak. Kita cek MOSFET-nya. Short enggak? MOSFET-nya sih enggak short, tapi mungkin dia putus atau short. Ini udah pernah diganti teman-teman, kelihatan ada bekas solderan di kaki dioda. Kayaknya sering rusak nih, langganan rusak kayaknya ya. Oke, kalau misalnya dilihat dari kondisi kaki yang pernah disolder seperti ini, kayaknya sih IC driver PWM dan MOSFET-nya tuh nggak rusak, karena kemungkinan teknisi yang dulu cuman mengganti dioda aja akhirnya udah sembuh, bisa dipakai lagi. Tapi pertanyaannya kenapa kok sampai short lagi? Ya karena kesambar petir teman-teman, kayak gitu aja. Jadi saya mau coba ganti 4 buah diodanya dulu ya. Ini diodanya IN4004.
Ternyata dioda yang digunakan di power supply ini tuh ada dua macam. Yang satu IN4007, yang satu FR54 gitu. Ini sih memang dioda yang beda ya. Ini yang kemarin atau yang tadi saya baca tuh jadi IN4004 gitu. Padahal biasanya IN4007. Ternyata benar. IN4007 ini yang asli, sedangkan yang FR54 ini kayaknya bukan yang asli, atau sebaliknya, FR54 yang asli terus IN4007, kita kurang tahu lah ya. Tapi kalau dilihat dari bentuk kakinya sih kayaknya yang asli yang ini teman-teman, yang FR54, bukan yang IN4007. Jadi karena ada dua buah dioda yang tipenya berbeda, saya belum cek ampere dari dua buah dioda ini berapa aja. Mungkin itu yang menyebabkan kerusakan pada power supply setelah diperbaiki teman-teman. Tapi pun akhirnya saya nggak menggunakan dioda seperti itu, tapi saya menggunakan kiprok. Saya menggunakan KBP 2066 KBP 2066 seperti ini. Jadi saya udah nggak pakai dioda lagi, saya pakai kiprok teman-teman. Dan kiprok lebih bagus, lebih unggul. Tapi kita akan tahu setelah kita tes kira-kira berfungsi dengan normal apa enggak. Saya akan perbaiki solderannya dulu, habis itu saya tes. Oke, waktunya uji coba teman-teman. Fuse-nya saya kasih 3 ampere ya. Bismillah, moga-moga aja nggak jeglek. Kalau misalnya masih korslet berarti ya jeglek gitu aja ya. Bismillah. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt, saya hidupin sekarang. Hore, alhamdulillahirobbilalamin. Hidup teman-teman. Tuh. Hihi. Cihui. Ternyata nggak meledak. Tuh. Ada suara noise yang muncul. Nggak tahu ini karena apa. Atau mungkin bawaan speakernya emang kayak gitu. Kita bersihin papan PCB-nya dulu deh ya. Dari kotoran-kotoran teman-teman. Kita bersihin pakai cairan pembersih atau thinner supaya suara noise-nya ini hilang. Udah saya bersihin teman-teman, udah hampir kering. Cuman begitu saya perhatikan kok saya agak curiga sama kaki dari optocoupler ini ya. Optocoupler PC1 berapa nih biasanya? Ini tipenya adalah B1537, tapi kita pakai optocoupler yang lain juga bisa kok. Ini kayaknya kakinya patah karena bekarat banget deh. Saya mau lepas deh. Habis itu saya mau coba cek kira-kira masih dalam keadaan baik apa enggak deh. Atau langsung kita ganti aja dengan optocoupler yang baru B1537. Kakinya bekarat. Mungkin itu yang menyebabkan derik. Ternyata optocouplernya memang rusak loh teman-teman. Ini kakinya ketinggalan di PCB. Tuh, patah dia. Ternyata bagian dalam dari optocoupler ini tuh, ternyata kaki bagian dalam, lapisan bagian dalam dari kaki optocoupler ini tuh udah putus. Ini harus diganti dengan yang baru. Kita coba optocoupler yang lain ya. Nggak harus sama pun nggak apa-apa biasanya. Udah saya ganti optocouplernya teman-teman. Tadi saya salah sebutin tipenya itu bukan B1537 tapi 817B. Tuh, 817B. Udah saya betulin, udah saya ganti dengan yang baru optocouplernya. PCB-nya udah saya bersihin pakai thinner. Kemudian ada tambahan ini kabel output udah saya lem, jadi dia nggak gampang bergerak terus putus karena serabutnya kecil banget, tipis. Sekarang langsung kita uji coba ya. Sekarang kita uji coba teman-teman speakernya. Bismillah, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Saya hidupin ya. Oke. Masih ada suara noise berdercit. Berarti bukan di power supply nih, di mesinnya dan lain-lain.
Berarti berdecitnya tuh bukan, atau noise-nya tuh bukan karena optocoupler, teman-teman. Saya mau tes pakai lagu dulu ya. Ternyata begitu udah dipasang di box, suara noise-nya hilang, teman-teman. Mantap. Dan setelah selesai semua, sekarang tinggal cek sound. Kayak gini suaranya, teman-teman. Suaranya ler. Ini amplifier kelas D. Oke teman-teman, kayak gitu ya, udah sembuh speaker aktifnya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.